Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali berjumpa dengan kalian dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Bu Eli Kusumaretno. Saya guru ekonomi dari SMA Kawung 2 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang utama, kita kembali ke materi sebelumnya. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Di dalam konsep dasar ilmu ekonomi, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana jumlah kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama kita, yaitu tentang masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis sistem ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar ekonomi? Yuk kita belajar. Drop it. Masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, kita mulai dari masalah ekonomi klasik dulu ya. Yang pertama adalah masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka barang dan jasa harus tersedia. Oleh karena itu, produsen harus mengetahui produk atau barang dan jasa apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Setelah muncul masalah ekonomi yaitu masalah produksi, maka akan muncul masalah baru yang namanya masalah ekonomi distribusi. Setelah produk atau barang dan jasa itu tersedia, maka tahap berikutnya adalah proses pendistribusian barang atau jasa itu ke tangan konsumen. Nah, masalah ekonomi yang ketiga adalah masalah konsumsi. Setelah barang atau jasa itu sampai di tangan konsumen, maka konsumen itu akan memilih apakah barang dan jasa tersebut itu dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau akan dibuang secara sia-sia. Apakah konsumen itu akan membeli dan mengkonsumsinya atau tidak sama sekali. Tadi adalah 3 masalah ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah what, yang kedua how, yang ketiga adalah for whom. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah masalah ekonomi what. What adalah apa dan berapa jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, masalah ini biasanya berhubungan dengan teknik dan proses produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Biasanya, hal ini berhubungan erat dengan metode dan teknologi yang akan mereka gunakan. Masalah yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang itu akan diproduksi. Nah, di sini produsen harus menentukan target atau pangsa pasar produk yang mereka produksi. Digunakan untuk siapa? Semua kalangan, anak-anak, orang tua, wanita, pria, atau yang bagaimana? Jadi produsen itu tidak boleh salah dalam menentukan untuk siapa barang itu diproduksi. Ini adalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Di masalah ekonomi klasik tadi kita sudah belajar tentang produksi, distribusi, dan
konsumsi. Serta pada masalah ekonomi modern, kita belajar tentang what, how, dan for whom. Nah, masalah-masalah ekonomi tadi pasti membutuhkan solusi untuk memecahkannya. Nah, solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut adalah dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk menjawab pertanyaan what, how, and for whom. Jadi, materi kedua kita hari ini adalah tentang sistem ekonomi. Drop it. Pada sistem ekonomi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi pasar. Yang ketiga adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sedangkan yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang mendasarkan kegiatannya pada kebiasaan, adat istiadat, dan aturan serta norma-norma serta tradisi yang turun-temurun. Nah, sistem ini biasanya masih dianut oleh suku-suku pedalaman. Contohnya kalau di Indonesia itu adalah suku Baduy. Sistem ekonomi berikutnya adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi ini ada beberapa aturan. Yang pertama, semua alat dan sumber produksi berada di tangan individu, masyarakat, ataupun perusahaan. Yang kedua, ada pembagian kelas di dalam sistem ekonomi pasar ini. Ada kelas pemilik modal dan ada kelas pekerja. Yang ketiga, adanya persaingan antar pengusaha karena setiap orang bebas untuk berusaha dan mengembangkan kreativitasnya. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal adalah Amerika Serikat dan Jepang. Untuk sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat atau biasa yang kita sebut sistem ekonomi komando. Aturan-aturan di dalam sistem ekonomi komando yang pertama adalah semua sumber atau semua alat sumber produksi milik negara, hak milik perorangan tidak diakui. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, jenis pekerjaan dan pembagian kerja juga diatur oleh pemerintah. Jadi dalam sistem ekonomi terpusat atau komando ini, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah pemerintah. Contoh negara yang dulu pernah menganut sistem ekonomi terpusat adalah Denmark, Swedia, dan Prancis. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi campuran ini, jadi ini adalah perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Jadi yang pertama, kegiatan ekonomi dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, interaksi ekonomi sebagian terjadi di pasar, tetapi tetap ada campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, persaingan diperbolehkan, tetapi tetap ada pengawasan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, peran pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah monopoli, dan mengatasi krisis. Contoh negara yang dulu pernah menerapkan sistem ekonomi campuran ini adalah Malaysia dan Mesir. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi yang tidak ada duanya atau yang tidak ada dan yang tidak dilaksanakan oleh negara-negara lain. Karena sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi orisinil dari negara kita, yaitu Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Pada sistem ekonomi Pancasila ini mendasarkan kegiatan perekonomiannya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem ekonomi dan masalah-masalah ekonomi. Sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik penjelasan yang sudah saya sampaikan. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Tetap semangat ya belajar ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.